Puji nama Tuhan. Shalom. Amin. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa pada sore hari ini. Kita bersyukur untuk karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesibukan kita bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia pada hari ini merayakan kemerdekaan, kita menyiapkan diri kita pada kesempatan ini untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada pada sore hari ini semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Biarlah layaklah segala bangsa menyembah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Doa pembukaan disampaikan oleh Bapak Jakaria. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa telah menyelamatkan dan terus memelihara hati dan pikiran serta jiwa dan tubuh kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini. Di momen bersejarah bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-80, kami pun diberikan kesempatan untuk boleh melihat kembali jati diri kami sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu kami terus merayakan kemenangan kami atas segala dosa yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kami. Dan hari ini Bapa, kami datang berada di tempat ini adalah untuk memuji, memuliakan namamu, meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu akan mendapat berkat luar biasa melalui ibadah persekutuan kami pada sore hari ini. Karena kami percaya bahwa ada kuasa, ada berkat dan mujizat Tuhan yang akan terjadi, boleh memperbaharui, memperlengkapi diri kami sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati hamba-hambamu yang akan bertugas untuk memimpin, memandu, dan mengajak kami semua untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan pakai mereka dengan luar biasa menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami yang melakukannya, sungguhlah kami boleh memuji-muji Engkau sebagai dupa persembahan kami yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal sampai dengan berakhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa kepada Bapa di surga yang percaya. Mari katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Saya rindu kita semua berbagi sukacita dengan saudara-saudara kita semua yang berada di kiri kanan depan belakang kita. Mari kita memberikan senyum yang terindah dan berbagi sukacita karena hari ini luar biasa. Kita bersama-sama merayakan kemerdekaan kita, kemerdekaan negara Republik Indonesia. Buat dan
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita bersama, kami berikan kesempatan kepada seluruh kita semua untuk menyampaikan kesaksian pujian di hadapan Tuhan. Kesempatan pertama kami berikan kepada seluruh anggota kaum pria. Kesaksian yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh seluruh anggota kaum perkarya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada seluruh anggota kaum wanita. Silakan untuk menyampaikan kesaksian pujian di hadapan Tuhan. Bisa
Puji Tuhan dan terima kasih saksian yang telah kita dengar dan kita sampaikan bersama di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita menyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama di hadapan Tuhan. Kita rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita rindu mujizat Tuhan terjadi bagi Indonesia dan pemulihan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan bagi bangsa kita. Ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu.
Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kehadiran kami di tempat ini adalah wujud kasih dan sembah kami kepadamu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami. Kalau ada di antara kami yang hadir saat ini Tuhan, dalam keadaan sakit, flu, batuk, demam, saat pemberitaan firman-Mu mereka yang sakit dipulihkan, mereka dijamah Tuhan, mereka diberikan pertolongan-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang ajaib, yang mampu memberikan berkat, kesembuhan yang sempurna bagi kami. Berkati kami sekali hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam kebesaran dan keagungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Pertama-tama saya atas nama tim pengembalaan DPJ menyampaikan selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini sebuah kebanggaan buat kita karena di tengah-tengah bangsa Indonesia ini kita masih diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan. Demikian juga pada hari ini kami atas nama tim pengembalaan DPJ menyampaikan selamat merayakan pelayanan penginjilan nasional. Mohon maaf. Penginjilan nasional yang kita laksanakan selama bulan Agustus ini. Jadi bulan misi nasional ini akan berakhir pada minggu terakhir ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberi judul firman Tuhan yang diberikan oleh pusat kepada kita adalah gereja adalah jawaban terhadap kebutuhan dunia. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Mohon maaf. Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kekasih, tema kita tadi pagi, ya, kadang-kadang kalau minum banyak juga bisa buat batuk. Tema kita tadi pagi adalah gereja menjadi jawaban atas seruan dunia. Artinya bahwa dunia membutuhkan kita. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di dunia mana kita berada, baik dalam dunia keluarga, dunia pelayanan, dunia bisnis, dimanapun kita berada, kita adalah jawaban terhadap kebutuhan hidup mereka. Artinya tatkala mereka mempertanyakan tentang keselamatan, tatkala mereka mempertanyakan tentang kebenaran Injil itu, kitalah jawabannya. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, apa yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa Allah telah memilih kita dan menetapkan kita dengan kapasitas masing-masing untuk memberi jawaban, untuk memberitakan Injil. Seperti orang Makedonia, mereka sedang membutuhkan sentuhan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan penyelamatan. Kitalah yang harus ke sana. Saudara-saudara sekalian kekasih,
apa yang kita renungkan tadi pagi memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita sudah diberikan talenta masing-masing. Talenta yang banyak, talenta yang luar biasa, yang harus kita gunakan pada misi Tuhan. Yang kedua, kita siapapun kita sama di mata Injil. Kita sama di mata Tuhan. Allah sangat membutuhkan kita. Allah sangat membutuhkan saudara. Allah sangat membutuhkan kita semua untuk memberi jawaban, untuk memberikan jawaban penting tentang Injil itu kepada semua orang. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan sore hari ini dalam ibadah raya hari ini adalah tantangan bagi gerejanya menjadi jawaban atas seruan dunia. Apa tantangan kita untuk menjadi jawaban? Seringkali kita mau menjadi jawaban, tapi kita ada tantangan. Tantangan yang bisa menghambat, atau bahkan juga tantangan itu bisa menghentikan kita menjadi jawaban, menjadi solusi terhadap dunia di mana kita berada. Yang pertama, saudara kekasih dalam Tuhan, tantangan pertama yang dihadapi oleh gereja Tuhan sekarang ini adalah ketidakpekaan terhadap kebutuhan. Gereja sekarang seringkali tidak dapat mengerjakan pekerjaan besar karena tidak peka terhadap kebutuhan itu. Tidak peka terhadap orang yang membutuhkan kita. Tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain terhadap kita. Seringkali kita hanya menjadi penonton. Kita hanya dalam sebuah pelayanan gereja Tuhan, kita hanya boleh melihat apa yang kita harus lakukan, tetapi tidak mau mengerjakan, tidak peka. Saudara-saudara sekalian kekasih, seringkali dalam hidup kita, dalam keluarga kita saja, ada banyak suami atau istri dalam rumah tangga tidak mau berterus terang kepada pasangan. Kalau orang yang peka, dia tahu. Kalau orang yang peka, dia paham apa yang dibutuhkan pasangan. Kalau anak-anak nggak tahu, anak-anak Bapak Ibu, kalau anak saya yang Dwi, Eka waktu mereka masih sekolah kuliah, mereka tidak pernah telepon. Kalau mereka udah telepon, Pak apa kabar Pak? Atau chat saja, baik. Ya kadang-kadang saya stop aja. Tidak lama kemudian ada informasi, Pak, ada uang kah? Atau belum, mereka kalau udah sampaikan sesuatu, ayah saya udah peka, udah anak ini perlu uang. Apalagi kalau Eka, anak saya dulu, dia tidak mau kasih tahu kalau dia tidak ada uang. Dia paham, kita hanya paham. Itu makanya sebagai orang percaya pada Tuhan, dalam kehidupan gereja Tuhan, kita harus peka terhadap kebutuhan, terhadap pelayanan Injil itu, terhadap pekerjaan pemberitaan Injil lewat gereja Tuhan. Kita harus peka. Kita harus katakan kepada diri kita, oh gereja butuh saya, atau pekerjaan perlu saya, walaupun sekecil apapun yang kita lakukan. Oh saya mau melayani Tuhan, walaupun saya belum bisa memberi perpuluhan, oh saya bantu pekerjaan Tuhan 100.000 satu bulan, walaupun orang tidak tahu, kita peka. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, satu hal hambatan kita ada ketidakpekaan kita. Tidak peka, baikkah sebagai seorang hamba Tuhan, BPJ, seringkali kita tidak peka terhadap kebutuhan. Yang kedua, apa yang diungkapkan dalam teks ini? Sebuah pelayanan yang kita lakukan, sebuah hal yang penting untuk kita pahami. Tantangan yang kedua adalah ego kita, atau mungkin ketidakrendahan hati kita. Seringkali menjadi tantangan buat kita menjadi
jawaban terhadap orang lain itu karena ego kita. Seringkali kita katakan ego kita lebih di atas kepentingan orang lain. Ego kita ada di atas kepentingan pekerjaan, bahkan mungkin ego kita lebih di atas kepentingan Tuhan. Ego kita luar biasa. Itu makanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, gereja, satu masalah gereja sekarang ini adalah egosentris. Ego. Dalam gereja hamba Tuhan betapa sulitnya kita menerima kelebihan orang lain. Betapa sulit ada beberapa gereja atau hamba Tuhan, betapa sulit menerima kelebihan BPJ. Atau mungkin demikian juga sesama hamba Tuhan. Seringkali itu menjadi persoalan buat kita dalam mau mengalami kemajuan. Seringkali talenta atau lebih banyak pada BPJ. Jangan pikir, jangan pernah berkata bahwa seluruh hamba Tuhan itu dia super. Tidak. Ada hamba Tuhan yang hanya diberikan talenta 1 atau 2, lebih banyak ke BPJ. Bisa terjadi. Karunia iman, Bapak. Karunia pengajaran ada pada BPJ. Ada. Itu sebabnya mari kita turunkan ego kita. Apa yang bisa Tuhan mau pakai dari hidup saya? Apa yang Tuhan mau pakai dari kebutuhan hidup saya? Katakan kepada Tuhan. Saya mau pakai dana saya, Tuhan. Saya mau pakai tenaga saya, Tuhan. Saya mau pakai hidup saya, waktu saya untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Seringkali ego kita menjadi hambatan. Saya juga termasuk. Sebelum menjadi hamba Tuhan, terkadang kala ego tinggi. Tapi bagaimana? Saya belajar. Sebagai hamba Tuhan, seringkali saya dulu itu jadi hamba Tuhan, seringkali saya lihat, setiap saya dengar hamba Tuhan, dulu guru homiletik saya, Pak Pendeta Yafet Jalung almarhum, dia guru khotbah. Kalau dia khotbah, saudara-saudara, kita bilang mereka, kalau Pak Yafet khotbah, tidak usah kita ibadah. Jangan. Saya berusaha menimba berkat dari khotbah dia. Siapapun hamba Tuhan, belajar bagaimana kita bisa menimba, menebak, atau termasuk menerima berkat dari yang dia sampaikan. Ini sebuah persoalan buat kita. Bukan masalah lancar ngomong atau tidak. Itu makanya Bapak Ibu, turunkan ego kita. Tantangan ego kita. Dan terakhir adalah, di samping ketidakpekaan kita, yang kedua adalah ketidakmampuan kita untuk menurunkan ego kita. Yang ketiga adalah ketidakmauan kita terlibat. Dalam pelayanan penginjilan menjadi seru jawaban. Terkadang kala kita sebagai gereja Tuhan tidak mau terlibat, tidak mau memberi apa yang ada pada kita. Itu makanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, seringkali Tuhan menakar apa yang Dia berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita buat. Itu makanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus siap memberi diri kita. Tantangan buat kita ada ketidaksiapan kita belum dipakai. Kalau ketidaksiapan itu berarti ada sebuah kesombongan rohani yang kita miliki. Sebagai hamba Tuhan, BPJ dan anggota jemaat yang hadir dalam ibadah ini, mari kita dimanapun kita berada, di dunia pekerjaan kita, dalam dunia pelayanan kita, jadilah jawaban. Saat ada pertanyaan, saat ada kebutuhan, saat ada pemikiran, beri jawaban yang tepat. Jadilah pribadi yang menjadi solusi buat orang lain tentang Injil, sehingga melalui kita
orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saat kita bersaksi kepada seseorang, orang itu akan bersaksi kepada orang lain. Terjadilah pelipat gandaan pelayanan kita. Inilah yang dapat disampaikan hari ini kepada jemaat sekalian. Dalam ibadah pelaksanaan bulan misi nasional minggu ketiga, gereja Tuhan, saya dan saudara harus menjadi jawaban atas seruan dunia dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami akan bersama-sama menikmati perjamuan dalam ibadah raya ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami. Pakai kami dalam kebesaran dan keagungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu atas waktu kami boleh belajar firman Tuhan. Berikan kepekaan buat kami apa yang Tuhan mau pesankan kepada kami. Kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hari pertama kita melaksanakan perjamuan di pos penginjilan ini. Kiranya perjamuan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan makan perjamuan kudus. Sebab itu dengarkanlah dahulu akan pengajaran Tuhan. Tatkala perjamuan suci itu ditentukan, Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam surat yang pertama, pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima. Tuhan Yesus pada waktu yang diserahkan, yang mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, kita akan sejenak berada dalam hadirat Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan baik buat kita sekalian. Kita saat terus jenak. Bapa, kami mau menikmati perjamuan kudus-Mu. Berkatilah, ampuni dosa dan salah kami. Jika selama ini kami tidak peka terhadap kebutuhan pekerjaan-Mu, kami tidak peka terhadap suara Tuhan, berkatilah kami. Kami hadir semua karena Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan memberikan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru bersama kami dalam ibadah mungkin sudah biasa menikmati perjamuan kudus, silakan. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang sudah menikmati perjamuan kudus tadi pagi, tetap boleh melaksanakan bersama kita hari ini. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang atau saudara-saudara sekalian yang belum dibaptis, agar boleh bersabar dulu sampai saudara menerima baptisan kudus, barulah saudara boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus berkata, inilah tubuh dan darahku, perbuat menjadi peringatan akan aku. Perjamuan diadakan di antara kita semua.
Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan kudus ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terlayani oleh petugas perjamuan. Silakan angkat tangan saudara. Saya mengajak kita berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Yesus telah menyerahkan tubuhnya. Dia sendiri berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Darah Yesus, darah yang mulia. Darah yang memulihkan kita. Darah yang menyembuhkan. Darah yang menebus kita. Menghapus semua dosa kita. Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang kekal yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampun dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak henti-hentinya kami mau merayakan kebesaran dan kemenangan Tuhan atas kami. Kiranya perjamuan kudus ini saat kami menikmatinya, Tuhan jamah hidup kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan sembuhkan kami dengan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kami menikmati perjamuan ini dengan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kita bersama di hadapan Tuhan, sama-sama menyatakan pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia, yang hanya kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekali, firman Tuhan berkata, setiap kali kamu
makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Doa persembahan mohon disampaikan oleh Ibu Sopanalis. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat malam hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh karena berkat yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kembali pada malam hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami bersyukur di mana kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah anak-anak-Mu berikan pada sore hari ini. Baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, bahkan persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan Bapa. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk kelancaran pekerjaan-Mu. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di Pos PI dan juga jemaat GKI Sekolah Darat. Biar setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan boleh berhasil oleh karena berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita menaikkan syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita pada malam hari ini. Untuk setiap rencana-Mu, jalan-jalan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat
tempat ini saya selalu sebagai gembala menyampaikan terima kasih untuk dukungan, perhatian, doa kita untuk perkembangan pelayanan kita baik di sekolah darat maupun di sekolah Jole ini. Biarlah mari kita bersinergi bersama sekuat tenaga kita menjadikan gereja Kemah Injil Indonesia ini menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kami hanya bisa bersyukur untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan lawati bangsa ini, menangkan bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hari-hari kami adalah hari-hari Tuhan menyelamatkan banyak orang, baik suku-suku terabaikan, suku-suku yang belum mendengar Injil. Tuhan berkati pakai gereja Kemah Injil Indonesia, hamba-hamba Tuhan lainnya, sehingga banyak jiwa dimenangkan di bangsa ini. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah sekalipun, Tuhan memberkati. Bapa, kami mendoakan ya Tuhan, pos penginjilan yang ada di sekolah Jole ini, kami sedang membutuhkan sebidang tanah. Sebagai hamba Tuhan, tentu kami tidak mampu berpikir tentang ini karena kami manusia lemah. Tapi kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan berkati, tetapkan tempat yang tepat, sehingga dalam waktu dekat kami boleh menerima sebidang tanah, boleh membangun tempat ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua peserta ibadah baik dari jemaat induk maupun tempat ini, biarlah kami terus bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga Pak Nopi yang sudah menerima pelayanan ini. Kembalikan berkat-Mu atas keluarga ini. Berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan ibu sebagai pegawai negeri, anak-anak mereka yang kuliah, kiranya bahkan juga yang masih sekolah. Kiranya Tuhan berkati mereka sekalian, sehingga fasilitas yang mereka telah siapkan di tempat ini, Tuhan akan menyediakan tempat yang luar biasa bagi keluarga ini. Berkati semua pelayan altar hari ini. Berkati kami semua dengan kasih karunia Tuhan. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, ada berkat makanan yang disiapkan buat kami. Kami tidak dapat menyebut nama mereka. Siapapun yang terlibat, dengan sukacita, biarlah mereka diberkati juga oleh Tuhan. Semua apa yang mereka miliki, Tuhan berkenan memberkati. Saudara-saudara sekalian, tengadakan kedua tanganmu di hadapannya. Dia mau menjamah saudara. Dia mau memberkati saudara. Dia mau memulihkan saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, karya keagungan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga seluruh umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat.